Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-temanku semuanya yang sudah mendukung channel Kalong Demak. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar bisa berkembang dan memberi manfaat. Terima kasih. Untuk video kali ini saya ingin membahas tentang tentang pecalang ya. Untuk teman-teman yang pernah ke Bali ataupun yang belum pernah ke Bali, kalau mendengar cerita tentang Bali itu pasti tidak lepas dengan yang namanya pecalang. Tetapi di antara kita semua teman-teman itu banyak yang belum tahu apa itu pecalang. Kita hanya dapat menerka-nerka saja. Tapi pecalang itu sebenarnya adalah pecalang itu orang yang bertugas untuk mengamankan desa ya teman-teman, mengamankan desa, atau istilah Balinya itu banjar. Dalam hal yang pertama itu mengamankan upacara keagamaan. Terus dalam perkembangannya ke depannya sampai sekarang ini itu semakin berkembang, tidak hanya agama untuk mengamankan acara keagamaan saja, tetapi dalam segala hal, termasuk ikut membantu polisi mengatur kelancaran lalu lintas di daerahnya masing-masing ya teman-teman. Pecalang itu bisa dikatakan sebagai prajurit desa yang mengawal desa, menjaga ketertiban dan keamanannya. Untuk itu pecalang itu sangat dihargai, sangat dihormati oleh masyarakat Bali. Teman-teman, untuk menjadi seorang pecalang itu tidak semua orang bisa. Syarat untuk menjadi pecalang itu yang pertama harus beragama Hindu. Terus yang kedua itu harus berwarga negara Indonesia. Terus yang ketiga itu sanggup menjalankan perintah-perintah dari atasan, dari pecalangnya, dari desa ya teman-teman, dengan kesadaran, bukan karena keterpaksaan atau karena demi tugas, tapi emang benar-benar dari kesadarannya sendiri. Dalam toleransi beragama, pecalang juga itu tidak hanya tidak hanya mengamankan upacara keagamaan Hindu saja, bahkan ketika hari Natal dan Lebaran, untuk hari raya Lebaran Muslim atau Idul Fitri, itu para pecalang itu dengan sukarela ikut mengawal keamanannya. Jadi itulah tugas-tugas dari pecalang ya teman-teman. Ya intinya itu setiap desa di Bali ya, setiap desa di Bali itu memiliki anggota pecalang, dan dari desa-desa itu ada kesatuan pecalang seluruh Bali ya teman-teman. Tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi ya memang ada kesatuan ya, semacam kepolisian gitu ya teman-teman. Pada awalnya, pada zaman-zaman dahulu, pecalang itu adalah seperti yang katakan tadi, adalah prajurit desa, pengawal desa adat, menegakkan hukum-hukum adat yang ada di Bali. Dari era tahun 1970-an itu peranan pecalang itu melebar sampai ke pemerintahan secara umum ya, bukan hanya ke tugas kedaerahan atau ke desa adatnya masing-masing, tetapi lebih meluas lagi seperti pengamanan acara pemilu, pengamanan acara 17-an dan sebagainya.
Terus pecalang sendiri itu berasal dari kata calang atau celang yang memiliki arti waspada. Jadi semboyan pecalang itu adalah meningkatkan kewaspadaan. Maka dari itu pecalang juga mempunyai kewajiban untuk mendata pendatang yang ada. Setiap ada pendatang itu pasti disamperin sama pecalang, itu hanya untuk mendata sebenarnya. Kalau ada yang berbuat lebih dari itu atau menyimpang dari itu, mungkin itu adalah perbuatan oknum saja ya teman-teman, dengan tujuan agar bisa mengontrol terjadinya premanisme di daerah masing-masing atau di daerah Banjar masing-masing ya teman-teman. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian apa itu pecalang ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada wawasan lain yang lebih dari itu, teman-teman bisa bisa tukar pikiran dan pengalaman dengan saya Taran Ngerdema melalui kolom komentar. Kalau misalkan informasi yang saya sampaikan ada kekeliruan atau ada kesalahan, Taran Ngerdema secara terbuka menerima kritik dan sarannya, dan bersedia untuk meluruskan informasi yang misalkan ada kesalahan ya teman-teman. Saya kira cukup sampai di situ dulu. Mudah-mudahan video Taran Ngerdema yang singkat ini bisa memberi manfaat kepada kita semua untuk saling menjaga atau saling menghormati, untuk bertoleransi antar umat ya teman-teman. Jadi Taran Ngerdema itu seorang muslim tetapi membuat video di Bali itu mengenai kebudayaan dan adat di Bali serta kehidupan sehari-harinya yang Taran Ngerdema sempat singgahi, yang sempat tahu ya teman-teman. Jadi bukan berarti Taran Ngerdema mengunggulkan kehidupan Hindu atau Bali, tetapi emang posisi Taran Ngerdema sekarang berada di Bali, maka konten tentang Bali itu Taran Ngerdema angkat. Ya mungkin suatu saat kalau Taran Ngerdema itu pindah ke lokasi, berada di tempat lain ya, di Sumatera atau di Kalimantan atau di Jawa, mungkin kebudayaan setempat, kehidupan setempat yang Taran Ngerdema kupas di dalam konten. Ya sekali lagi terima kasih, besar harapan dari Taran Ngerdema bahwa konten-konten Taran Ngerdema itu dapat dipahami dan bisa memberi sedikit banyaknya wawasan, saling beredukasi dalam mudah-mudahan bisa benar-benar kita menjaga toleransi antar umat beragama dan saling menghargai antar suku, ras, dan bangsa. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.